Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santri virtual dimanapun Anda berada yang kami muliakan, marilah kita melanjutkan pengajian fikih rutinitas pada malam hari ini. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li karomati awliyaillah wa li ma'unati ulamaillah. Wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab wa muassisi hadzal ma'had wa liman akhadha ilmahu syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana fasal suwiji ngibarate fasal furudut tayammumi utawi pira-pira fardune tayammum iku khamsatun ana 5. Endi rupane 5? Al awwalu utawi kang awal iku naqlut turabi mindah lebu. Fasal menerangkan fardunya tayamum. Fardunya tayamum ada 5. Yang pertama memindahkan debu pada anggota-anggota tayamum. Dalam pemindahan debu bisa dengan dilakukan sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk menayamumi dirinya. Walaupun toh orang yang disuruh itu adalah orang kafir, anak-anak yang belum baligh, atau orang gila, bahkan hewan yang sudah diajari seperti kera itu juga bisa dijadikan alat untuk kita bertayamum. Yang jelas harus ada izin dari orang yang bertayamum. Asani utawi kang kaping pindho iku an-niyatun niat. Fardunya tayamum yang kedua adalah niat. Karena segala ibadah itu harus disertai dengan niat. Dan niatnya tayamum itu bisa berupa nawaitu listibahatis sholati. Niat yang demikian itu sudah mencukupi. Adapun menambahkan niat seperti nawaitu listibahatis sholati minal hadasi itu juga tidak menjadi masalah. Karena tayamum sifatnya adalah sesuci yang darurat. Maka niat nawaitu listibahatis sholati itu sudah mencukupi, entah itu bersesuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Juga tidak diwajibkan untuk memperjelas dalam niat bertayamum itu untuk apa? Untuk melakukan sholat, untuk tadarrus, ataupun untuk sholat sunnah itu tidak harus disertai dengan tujuan-tujuan niat tayamum. Waktunya niat bertayamum itu ketika memindahkan debu pada pertama kali meletakkan ke wajah. Tapi berbeda dengan wudu. Kalau wudu kan pas air sampai pada wajah. Tapi kalau bertayamum itu pasca memindahkan debu seperti ini, itu harus dibarengi dengan niat. Pada pemindahan debu ke anggota-anggota tayamum itu dibarengi dengan niat. As-salisu utawi kang kaping 3 iku mashul waji, ngusap wajah. Ar-robingu utawi kang kaping 4 iku mashul yadaini, ngusap tangan loro, ilal mirfaqaini tumeka sikut loro.
Fardunya tayamum yang ketiga adalah mengusap bagian wajah. Saya praktekkan seperti yang Anda lihat pada gambar. Ketika tangan sudah diletakkan pada dinding-dinding yang terdapat lebu, terus pada pemindahan disertai dengan niat nawaitu listibahati fardhi sholati, seperti ini. Maaf. Telapak tangan yang sudah ada lebunya diletakkan pada dahi. Sekali lagi, debu yang melekat pada jari jemari telapak tangan itu untuk mengusap bagian dahi. Selanjutnya, debu yang melekat pada telapak tangan itu untuk mengusap bagian pipi sampai dagu. Seperti ini. Setelah itu, debu yang melekat pada ibu jari itu untuk bagian hidung. Nah, saya ulangi. Seperti ini. Sehingga seluruh wajah itu tersentuh oleh debu. Dan fardunya wudhu yang keempat adalah mengusap kedua tangan sampai sikut. Dan cara pengusapannya kita kembali lagi seperti tadi. Jadi debu yang sudah kita usapkan pada wajah itu tidak boleh digunakan untuk kedua telapak tangan karena sudah mustakmal. Kita pindahkan tangan kita pada tempat selain yang tadi sudah untuk mengusap wajah. Jadi pindah tempat lagi karena tempat tadi itu sudah bisa dikatakan debu yang mustakmal. Jadi pindah lagi. Setelah itu debu yang melekat pada jari jemari itu untuk bagian luar atau dohirnya tangan seperti ini. Nah, debu yang melekat pada telapak tangan itu untuk setelah itu yang jempol, ibu jari itu untuk ibu jarinya. Pengusapan pada telapak tangan yang kiri pun seperti pengusapan pada telapak tangan yang kanan. Seperti ini. Itu contoh cara bertayamum dengan mempraktekkan agar kalian itu bisa memahami. Saya contohkan sekali lagi, taruh tangan pada dinding-dinding atau tempat-tempat yang terdapat debu. Setelah itu, kita usapkan pada bagian wajah, seperti ini. Yang terakhir, ibu jari untuk bagian hidung. Dalam pengusapan tangan, seperti ini. Yang kiri pun demikian. Ya. Seperti itu pempraktekan bertayamum. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku atartibu urut-urut bainal musahhataini ing dalam antarane rong usapan loro. Fardunya tayamum yang kelima adalah tartib antara pengusapan wajah dan pengusapan kedua tangan itu harus tartib. Tidak boleh tangan dahulu terus pengusapan wajah, itu tidak boleh. Harus tartib.
wajah dulu baru kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana fasal suwiji ngibarate fasal mubtilatut tayammumi. Utawi pira-pira perkara kang batalke tayamum iku salah satun ana telu. Perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Rupane ma perkara abtola kang batalakan apa ma al wudu ing wudu. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudu maka membatalkan tayamum, seperti buang air kecil atau buang air besar, kentut, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Waridatu lan murtad. Perkara yang membatalkan tayamum yang kedua adalah murtad, beralih dari Islam, seperti setelah melakukan tayamum terus orang tersebut itu keluar dari Islam, entah itu secara hukum ataupun secara syar'i, maka tayamumnya menjadi batal. Watawahumulan nyono almaa ing banyu, ngono mau intayamama lamun tayamum sapa man li faqdihi krana araih kasepen maun. Perkara yang membatalkan tayamum yang ketiga adalah berprasangka adanya air bagi orang yang bertayamum karena tidak adanya air. Seperti contoh, setelah melakukan tayamum terus berprasangka, entah itu melihat tempat-tempat yang hijau ataupun melihat rombongan orang yang banyak, dan berprasangka mungkin di tempat-tempat yang hijau tersebut ada air, atau mungkin rombongan orang-orang tersebut itu membawa air banyak. Walaupun kenyataannya setelah dicari pada sekeliling tempat yang hijau itu sama sekali tidak menemukan air, atau setelah bertanya pada rombongan-rombongan yang banyak itu tidak ditemukannya setetes air. Karena apa? Berprasangka adanya air itu sudah menunjukkan bahwa dirinya itu ada kemamangan di dalam hatinya. Nah, kemamangan di dalam hatinya itu bisa membatalkan dirinya, menggoyahkan keyakinan. Padahal termasuk hakikatnya bertayamum itu harus yakin benar-benar tidak adanya air. Nah, ini mengecualikan orang yang bertayamum yang mana karena bukan tidak adanya air tapi karena sakit, seperti sakit kebakaran sehingga mau melakukan sholat tayamum, walaupun di sekelilingnya terdapat air banyak, walaupun berprasangka di situ banyak air, tapi karena dirinya itu bertayamum bukan karena tidak adanya air, tapi karena sakit atau yang lain, maka prasangka orang yang bertayamum tersebut itu tidak membatalkan tayamum. Sekian dari kami. Awalan akhiron banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal nginayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.